Video kali ini tergabung dalam playlist aplikasi pengelolaan laundry sederhana, yang merupakan soal P3 UKK tahun ajaran 2022-2023 untuk SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Silakan nikmati video tutorial kali ini, tetap semangat dan semangat belajar. Jadi part ini bisa ada sesudah part-part sebelumnya dilaksanakan ya. Jadi melanjutkan dari part sebelumnya karena di part sebelumnya sudah ada 4 menu yang bisa kita transisikan atau kita atur gitu penempatannya. Jadi kita bisa login dan di part sebelumnya juga sudah bisa atau sudah bisa memasukkan user ya di menu user tentu saja ya. Di sini kan udah ada username dan password yang mana yang akan dipakai untuk keperluan login. Jadi kita langsung saja di part kali ini akan membuat login ya. Jadi kita buka dulu loginnya. Untuk login juga kita akan masuk atau mengambil data dari tabel user seperti itu ya. Nah, langkahnya yang pertama ketika login adalah kita buat dulu seperti biasa import-importnya. Di sini hanya ada 3, prepare statement, result set, dan Jobson pen untuk pop up ya, pemberitahuan bila mana login itu ada atau enggak gitu ya, seperti itu. Jadi kita masukkan importnya di sort login dan kita juga siapkan untuk di menu utamanya dengan catatan menu utamanya di sini ID usernya kita disablekan karena kita mengambil dari nanti dari database. Enable-nya kita hilangkan, outlet juga sama seperti itu. Kita hilangkan ya. Atau kita coding logout terlebih dahulu karena ini paling gampang ya. Coding logout itu sebenarnya adalah kita action performer yaitu memanggil kembali menu login ya. Login L sama dengan new login titik koma L set visible true dan this set visible false. Ya, itu ya. Ini jadi menu coding logout itu hanya seperti ini di menu utama ya tentu saja. Nah, kemudian di menu utama juga kita set di sininya adalah transaksi, member, paket, outlet dan usernya menjadi disable gitu ya. Jadi di enable dihilangkan untuk apa? Untuk pembatasan hak akses ya. Jadi ketika owner masuk yang muncul hanya cetak laporan. Tapi ketika admin masuk itu semua tombol itu bisa ditekan, tapi ketika kasir hanya ada beberapa transaksi member dan cetak laporan sesuai dengan soal ya, gitu ya. Di soalnya di sini kan ada pembatasan akses yaitu admin bisa semua, kasir bisa 5, owner bisa 3 ya. Di menu itu kalau admin bisa semua, kalau kasir itu cuma bisa 1, 2, 3 ya, kalau owner hanya bisa 1 gitu ya. Jadi di sini kita bisa terus kemudian untuk transisi antar menu juga kita ID user, ID outlet dan role si user yang login di sini itu kita simpan. Nah, jadi kita perlu apa yang namanya di sini tambahkan ya nanti ya di setelah kita coding login terlebih dahulu aja ya, kita tambahkan kita balik lagi ke login. Kita bisa hapus ininya dulu. Kemudian kita hapus. Kita tambahkan di sini importnya, bisa mengcopy juga dari yang menu user gitu ya. Yang kita perlukan hanya ini ya, karena tidak perlu default tabel, jadi kita copy, terus kita tambahkan di login di sini ya. Terus kita juga tambahkan ini dan tentu saja koneksi ya. Private statement, result set dan koneksi di bagian login. Ya, di sini kita hapus. Kita pastikan di sini. Jangan lupa juga loginnya kita tambahkan k titik connect di bawah di bawah init komponen agar si loginnya terhubung ke dalam database seperti itu ya. Kemudian ini sudah. Nah, kita lanjut langsung ke codingan login aja ya. Ini sudah. Kita ke codingan loginnya seperti ini. Sintak loginnya. Intinya adalah kita akan mendapatkan ID user, ID outlet, dan ID role berdasarkan username dan password seperti itu ya. Jadi kita ke desain di login, kita masuk di sini
di kanan event, action performed ya. Klik 2 kali. Ketika udah 2 kali ya, kita masukkan di sini, kita akan mendapatkan yang namanya integer ini ya, integer user, outlet dan role-nya. Kita integer ID usernya kita set 0 terlebih dahulu, dan ID outlet juga kita set outlet kita nolkan terlebih dahulu, dan string role yang kita kosongkan juga. Nah, baru di sini kita menggunakan try catch ya. Try catch karena mau mengambil dari database. Catch-nya bisa kita ambil juga dari sini. Copy, kita masukkan catch-nya di dalam sini. Ya. Kemudian this start ya sama dengan k.get con titik prepare statement. Kita masukkan sintak login. Sini select bintang from tb karena ada di tabel user ya. Ini ada di tabel user. Nah, ini tabel user. Makanya di sini select bintang from tb user. Ya, kita bisa spasi, kemudian bisa kita enter where username sama dengan tanda tanya and password sama dengan tanda tanya. Ya, username, password gitu ya. Nah, ini isinya. Kita akan mengacu dari sini. Jadi berdasarkan yang ada di isi dari tabel user yang sudah kita masukkan di part sebelumnya. Kemudian komponennya di username, password. Jadi kita akan mendapatkan ID outlet, dan role-nya berdasarkan username dan password yang ada di tabel user ini. Gitu ya. Nah, kemudian this rs sama dengan start titik execute query. Kemudian mendapatkannya pakai yang namanya while rs titik next ya. Kemudian kita dapatkan di sininya rs titik get string untuk si yang namanya ID user titik koma ya, dapat ID user, role dan ID outlet gitu ya. ID outlet. Oh, langsung dimasukkan aja ya tadi nanti. Ya, ini ID user yang di atas. Kita masukkan ID user sama dengan get int ya, berarti ini. Karena bentuknya int. Nah, kemudian ID outletnya juga sama dengan rs titik get int, namanya adalah ID outlet ya. Ini ID outlet ya. Kemudian role juga sama, role sama dengan rs titik get string berdasarkan role yang ini. Nah, itu ya. Sudah didapatkan, jadi kita cek bila mana itu ya. ID usernya atau role-nya gitu ya. Terus si role-nya kalau di sini kalau di codingan saya ini berdasarkan role-nya ya. Berdasarkan role equal, kalau si role-nya kosong ya atau masih kosong berarti tidak ada kan. Tidak ada user yang dimaksud gitu ya. Ataupun akun tidak ditemukan, akun nggak ada di dalam tabel user gitu. Jadi kita bisa mengeluarkan pop-up bahwa akun tidak ditemukan. Itu belum terdaftar ya. Terus else ya, berarti kalau role-nya ada gitu ya, ada isi role-nya, kita bisa memanggil menu utama. Ya, karena masuk ke menu utama. New menu utama.
Nah, gitu ya. Tapi sebelum kita memanggil menu utama, kita coding dulu di menu utamanya agar bisa menyimpan ketiga data ini, user, ID outlet, dan role-nya. Di menu utamanya di sini ya, kita tambahkan ya, di menu utamanya ya, kita tambahkan ini ya, ID user, ID outlet, role, dan koneksi tentu saja agar bisa terkoneksi karena nanti di menu utama juga bisa cetak laporan dan itu harus ada koneksinya. Ya, jadi apa yang ada di login di sini, 3 variabel tadi ya. Ini kita kopikan ke menu utama di bagian atasnya di sini. Kita kasih private di sini. Private. Dan koneksi ke sama dengan new koneksi. Koma ya. Seperti itu ya. Di sini juga di menu utama boleh kita hapus ininya. Di menu utama tidak ada dulu ini ya, tidak ada dulu import karena belum kepake. Kita pakai di sini dulu aja. K titik connect. Nah, seperti itu. Terus di sini kita set ya. Set dari si ininya, user, outlet, dan role-nya. Seperti itu. Langsung gini aja, set ID user. Nah, seperti itu. Set ID outlet. Ya, langsung jadi. Ini namanya setter ya. Set ID user, set ID outlet, dan set role. Nah, gitu ya. Jadi untuk mengisi ininya. Nah, role-nya juga di sini bisa kita tentukan ya. Ya, role-nya ini bisa kita set kalau misalkan sesuai tadi ya hak aksesnya tersebut ya. Di role-nya ini bisa kita gunakan jika ya set role if ya kita bisa pakai if this role-nya itu di sini atau this role. Jika this role-nya di sini yang dimaksud gitu ya. Yang di sini dot equals kasir gitu ya. Atau admin dulu deh, admin. Itu ya, maka tombol ini akan enable semua ya. Ini namanya adalah tadi btn user. Oh, udah dinasih nama, berarti kita langsung sebut aja ya. btn user titik set enable true ya, di true kan. Terus btn titik apa lagi tadi, btn titik btn titik berarti semua ya, kalau admin itu semua berarti semuanya kita set enable true. btn member juga sama, set enable true. btn outlet juga sama, set enable true. btn paket user transaksi member outlet paket ya. 1 2 3 4 5 berarti 5 1 2 3 4 5 udah ya. Set enable true ya. Jadi role-nya sudah bisa di set gitu ya. Ya, di set bisa semua. Nah, yang kedua kalau misalkan else if ya si role-nya ini ya gitu ya. Sini ya. This role-nya tadi itu dia sebagai equals sebagai kasir. So, maka yang enable itu hanya transaksi dan apa ya, sesuai soal berarti di sini. Soal transaksi dan dan pelanggan, member berarti ya. Member. Nah, karena kalau cetak laporan sudah dari awal adalah enable gitu ya. Nah, untuk yang owner tidak usah karena emang dari awal
cetak laporannya sudah ada gitu ya, udah tidak di disable gitu ya. Jadi ini sudah di menu utamanya sudah di set untuk role, ID user dan ID outlet ya. Kemudian desainnya udah kayak seperti ini ya. Kemudian tinggal di login ya di sini di bagian ininya ya, menu utamanya ini kan udah tadi ya. Jika ditemukan gitu ya, tadi kalau nggak ada akun tidak ditemukan, tapi jika ketemukan kita set semuanya si set ID dulu, ID user berdasarkan ID user yang dapat dari sini dari database. Terus set ID outlet juga berdasarkan yang ada dalam database, dan role juga sama, set role juga sama berdasarkan role yang sudah didapat dalam database. Baru dimunculkan set visible true dan ini di visible this set visible false. Itu ya. Kita coba dulu ya loginnya. Lalu nanti satu lagi ya, di menu utama juga di sini ya, di menu utama juga kita harus set isian ininya, karena nanti ininya yang akan ditransisikan atau diberikan ke menu-menu yang lain gitu ya. Nah, makanya di sini di ID user juga di sini ini namanya adalah text ID user dan ini text ID outlet. Ya, ini juga harus diisi. Kita bisa mengisinya langsung dari ketika set ID user ini. Berarti di sini text ID user titik set text berdasarkan ID user gitu ya. Kita bisa tambahkan kayak gini karena secara default itu integer, jadi kita untuk menjadi stringnya bisa pakai gini ya. Sama di sini juga ya, text ID outlet titik set text salah plus ID outlet ya. Gitu. Jadi nanti ketika masuk si ininya si text field ID user dan ID outlet akan diisi berdasarkan yang sudah ada dalam database, berdasarkan yang sudah dimasukkan di sini di login. Ya, kita coba dulu ya. Kita run yang login. Kalau misalkan bebas ya, coba kita tidak menentu dulu masuk. Nah, ini no value specified for parameter 1. Ya, coba ketika ini no error ya, harusnya masuk sini ya. Coba ya kita cari. Ada sedikit kesalahan ya di sini, saya lupa menambahkan ini ya, posisi tanda tanyanya ini ya belum diisi. Jadi di sini ya start harusnya titik set string yang ke 1 itu diambil dari mana gitu ya. Ya lupa saya. Sini berarti ngambil dari ini. Yang mana ini namanya adalah text username. Text username titik get text. Terus stat yang kedua juga sama. Ini diambil dari set string diambil dari yang kedua. Text password titik get text. Nah, itu ya. Baru dieksekusi seperti itu. Ya, kita coba lagi. Run. Bisa direkam kan ya? Ya udah. Kita bisa bebas dulu. Contoh ya. Bebas dulu. Ya, coba. Kita close lagi, salah tadi saya runningnya. Coba kita yang running yang OKK ini kita running. Kita coba bebas terlebih dahulu. Nah, akun tidak ditemukan ya. Sudah bisa, berarti sudah terhubung ke database. Kita coba yang ada di dalam tabel user, kita masukkan di sini. Contohnya di sini adalah kita admin terlebih dahulu, admin. Passwordnya QWERTY. Nah, sudah ada sih ya. Jadi ini juga ada, ini juga ada. Kita coba masukkan admin yang si
kedua ini admin 2, sininya admin 2. Nah, ini ya. Tuh kan. Ininya usernya 5, outletnya yang 3. Seperti itu. Jadi terus ini untuk admin coba kita masukkan akun kasir ya. Akun kasir di sini kasir terus kasir 1 2 3. Nah, ya. Ketika kasir yang dimunculkan ID user outletnya 1, tapi buttonnya yang muncul adalah transaksi dan member karena hak akses kasir hanya seperti itu. Sama halnya ketika owner juga. Misalkan kita masukkan di sini owner. Kita masukkan OWN 123 yang ini. Maka yang muncul hanya cetak laporan saja. Yang ID usernya 4 dan ID outletnya yang ke-3. Ya, itu sudah bisa. Ya, berarti sudah bisa untuk login dan menu utamanya. Sekarang kita ke transisi antar menunya. Ya, di menu utama di sini ya, di transisi antar menunya berarti ketika kita akan melakukan transisi antar menu, kita harus menambahkan codingan yang ini ya, codingan yang ini di setiap di setiap menu yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, jadi kita di outlet dulu, kita tambahkan di menu outlet di sini di atas. Itu ya, enggak apa-apa di bawah koneksi ini kita tambahkan di sini. Kemudian kita juga buat yang namanya set ID user yang set bisa kita kopas dari menu utama, langsung aja sih bisa di sini set ID user. Kemudian di bawahnya di set ID outlet dan set role gitu ya. Nah, ini. Ya, ini sudah. Nah, ini bisa kita kopikan ke semua menu yang ada untuk agar bisa ke transisi data user dan outlet dan role-nya seperti itu. Jadi kita masukkan ke member di sini. Fungsinya untuk apa? Agar ketika pindah-pindah menu gitu, data ID user, data outlet dan data role-nya itu tersimpan di setiap menunya seperti itu. Jadi ini kita kopikan yang dari set ID user sampai set role, kita kopikan di bawah, mau di atas refresh tabel juga tidak apa-apa ya. Di menu paket juga sama, kita tambahkan di atasnya di sini. Ini kemudian ininya jangan lupa kita tambahkan ya di sini di bawah koneksi. Ya, sama di menu user juga kita tambahkan di sini di bawah koneksi dan set ID user dan ininya juga sama. Ya, seperti itu ya. Jadi ditambahkan untuk setiap menu agar nanti data user, outlet dan role-nya itu masih tersimpan gitu ya. Karena itu nanti dipakai di misalkan di ID paket atau user juga outletnya kan dipakai gitu. Makanya nanti di sini setelah kita tambahkan set ID user, outlet dan role-nya untuk paket di desainnya ini bisa kita yang outlet ini bisa kita enablekan. Gitu ya. Paket berarti di sini bisa kita ini ya. Kita mengacu yang di sini berarti ya. Yang di menu utama di sini. Nah, ini text ID user. Paketnya bisa kita text ID di menu paket kita bisa set teksnya itu berdasarkan ID user. Nah, ya terus sama di sini juga di outlet sama seperti itu teks outletnya itu bisa kita isi berdasarkan ID outlet yang didapat. Ya, seperti itu ya. Set ID user untuk member dan outlet tidak perlu karena memang di keperluannya juga di sini di outlet dan member itu tidak perlu memasukkan ID outlet ya. Ya, di paket ini perlu jadi kita set ya ID user dan ID outletnya. User juga sama. Ya, jadi kita bisa copy yang ini dan ini ya. Kemudian di paketnya ini bisa kita enablekan
disable, maksudnya enable-nya dihilangkan ya. Terus sini juga sama, di paket juga enable-nya bisa dihilangkan. Ya, jadi paket dan user itu dihilangkan enable-nya jadi disable ya, terus kemudian ditambahkan ini. Ya, sama seperti di menu utama ya itu ya. Karena perlu ID user dan perlu ID outlet untuk apa namanya ketika input update dan delete-nya. Itu ya makanya di set di sini. Ya, kita coba kembali lagi login. Kita sebagai admin aja dulu ya, admin bukan admin ya, QWERTY ya. QWERTY masuk. Nah, ini bisa ya. Ini terlihat ya, ini satu-satu. Jadi kalau misalkan ke transaksi, oh belum di set ya ini ya. Oh, ini belum. Oke. Sebelum kita coba set di menu utama berarti ya. Di menu utama di setiap tombolnya berarti kita ya akan coba masukkan untuk bisa transisi antar menu gitu ya. Ya, seperti itu. Kita klik kanan event action performer semua. Nanti terakhirnya kita bisa klik 2 kali untuk masuk ke codingan tombolnya. Ya, sudah ya. Sekarang di menu transaksi dulu. Menu transaksi di sini ya, button transaksi itu kita panggil menu transaksinya. Terus kita kasih nama seperti ini. New menu transaksi titik 2. Nah, kita set dulu tadi yang ID itu, set ID. Kok enggak deh ya transaksi? Oh, belum ya transaksi ya, belum di. Oh iya, belum di sini. Transaksi belum ya. Untuk transaksi nanti aja ya, terakhir karena ini masih di 4 menu dulu aja. Berarti ini dulu jangan dimasukkan. Sekarang di menu member aja. Member berarti di sini menu member M sama dengan new member tik 2 M set ID user. Nah, berdasarkan ID user yang ada M titik set ID outlet berdasarkan ID outlet yang ada. Terus M titik set role berdasarkan role yang ada. Kemudian baru M titik set visible true dan this set visible false. Ya, seperti itu ya. Jadi ini caranya memanggilnya ya. Tinggal kita ini untuk menu member kita bisa kopas, tinggal ganti nama menu-menunya aja. Ya, misalkan ini untuk button member udah. Ya, untuk button paket kita masukkan di sini. Tinggal diubah nama menunya aja. Menu paket, di sini juga menu paket ya. Sudah bisa. Kemudian di sini menu outlet. Outlet ya, kemudian button user sudah ya, berarti user, outlet, paket dan member ya sudah di set semua. Outlet dan role-nya dan usernya juga sama. Jadi ketika nanti transisi, kecuali yang transaksi ya itu belum. Jadi coba kita ini dulu run. Kita coba masukkan dulu yang tadi ya, yang admin QWERTY. Ini satu user belum, transaksi belum bisa. Coba kita ke member. Nah, sudah bisa. Oh, yang di ini ya, balik lagi ke home-nya ini belum ya. Oh, betul. Setiap menu kita tambahkan juga. Setiap menu misalkan di outlet, ini kita untuk button balik lagi ke home-nya di sini ya. Event action performer. Nah, sebenarnya untuk balik lagi ke menu utama itu sama dengan ketika login yang di sini. Ya, yang ini menu utama. Kita copy ya. Terus masukkan ke yang ini, button home yang ini. Ya, button home yang ini kita masukkan di sini. Nah, ini ya.
Ini sebenarnya codingan login ya. Jadi dimasukkan untuk balik lagi ke home ya, sama di set juga user outlet dan role-nya agar transisi datanya bisa masuk gitu ya. Nah, di sini kita masukkan ya. Terus di menu paket juga sama. Di menu user juga sama, menu home-nya. Tambahkan ya, user sudah. Coba kita login kembali. Admin, QWERTY, member, ya bisa balik lagi paket, ya outlet, user. Nah ini belum ya, outlet ini paket. Nah ini udah, tapi untuk user ininya belum ada nih ya, belum muncul ya. Berarti coba kita ke user, ke menu user. Oh ininya nih salah ya, berarti ini harusnya ID outlet. Nah sini ya, karena ininya outlet ya, bukan user ya. Coba kita lagi login. Admin, QWERTY. Nah, member bisa balik lagi, masih ada satu dan satu paketnya. Ini ada ya, ID outlet dan ID member. ID paketnya ada. Terus outlet ya, memang juga ada. User, oh belum ya, masih belum ya ini ya di user ya. Coba mana lagi yang salah ya. Text ID outlet harusnya ini ya. Nah ini ya di outlet berarti ya, salah ya. Coba kita run. Admin, nah sudah ada ya. Outlet sudah, sudah, sudah. Ini belum bisa ya. Coba kita masukkan menggunakan admin yang berbeda ya. Admin 2, admin 2. Nah ininya 5 dan 3 member, masih 5 dan 3, 5 dan 3. Outlet, user 5 dan 3. Ada sedikit salah mungkin di sini ya. Untuk paket harusnya ini ID-nya kan ini ya, tidak harus 5 ya. Ini bukan ID user ya. Berarti ada salah di sini di paket dan di user. Oke, salah berarti ya. Kita balik lagi. Berarti kita edit di yang menu user. Harusnya yang ada itu hanya ID outlet. Berarti ini nggak usah ya, ID user ini tidak perlu. Karena itu nanti auto increment, harusnya tidak di set ya. Menu paket juga sama. Nah, ini dihapus ya. Nah, kita jalannya lagi. Kita pakai admin 2. Admin 2. Paket. Nah, ya betul ya, masih outlet. Ininya masih 53 tuh ya. User 3. Dan ininya 53 outlet. Ya, 53. Ya, tuh. Ya. Jadi sudah betul
Itu untuk transisi dan login logoutnya ya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini, kita lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih.